Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami makna daripada kalam, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian kalimat dalam ilmu nahwu. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi Zaidun itu adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Kita harus mengetahui definisinya dan paham bagaimana cara memahami definisinya. Yang pertama adalah kalimat isim. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran bizamanin wat'an. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu tertentu. Contohnya adalah Zaidun, artinya adalah Zaid, kemudian haza artinya adalah ini, kemudian ana artinya adalah saya, atau contoh lainnya adalah kitabun yang artinya adalah kitab. Zaidun, apa makna Zaidun? Yaitu Zaid. Zaid itu adalah nama orang. Kemudian haza, apa makna haza? Haza artinya adalah ini. Kemudian ana, apa maknanya? Ana artinya adalah saya. Kemudian kitabun, apa makna kitabun? Ya kitab. Nah, itu artinya isim menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan isim itu juga tidak disertai dengan waktu tertentu. Ingat, waktu itu ada tiga. Yang pertama adalah telah, kemudian adalah sedang, yang ketiga adalah akan. Jadi waktu itu ada tiga, telah, sedang, dan akan. Nah, bagaimana kita cara membuktikannya bahwasanya isim itu tidak disertai dengan waktu? Kita coba contohkan dengan kalimat kitabun yang memiliki makna kitab. Kita sandingkan dengan waktu. Contohnya adalah kitabun kan maknanya kitab. Kita sandingkan dengan waktu. Telah, sedang, dan akan. Coba ya. Telah kitab, sedang kitab, akan kitab. Rasanya tidak cocok. Artinya, kalimat isim itu tidak bisa disandingkan dengan waktu. Contoh yang lain adalah Zaidun. Apa makna Zaidun tadi? Makna Zaidun adalah Zaid, nama orang. Coba kita sandingkan dengan waktu. Telah Zaid, sedang Zaid, akan Zaid. Nah, tidak cocok. Artinya, kalimat isim itu tidak bisa disandingkan dengan waktu. Contoh lainnya adalah kolamun. Apa makna kolamun? Kolamun maknanya adalah pena. Nah, pena, kolamun itu maknanya akan tetap pena. Dari zaman dahulu, zaman sekarang, atau di masa yang akan datang, maka maknanya akan tetap pena. Kemudian yang kedua adalah kalimat fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam fi nafsiha waqturinat bizamanin wat'an. Waqturinat bizamanin wat'an. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan disertai dengan waktu tertentu. Jadi fi'il ini bisa disandingkan dengan waktu. Apa contoh fi'il? Contohnya adalah nasoro, telah menolong, kemudian yang suruh, sedang atau akan menolong, kemudian unsur, artinya adalah tolonglah. Nah, kalimat nasoro itu orang Arab sudah sepakat bahwasanya nasoro itu artinya adalah menolong. Jadi tidak bisa kita ganti dengan misalnya dimaknai dengan memukul. Artinya kalimat fi'il itu sudah mempunyai arti pada dirinya sendiri, tidak bisa diganti dengan makna yang lain. Nah, dari keterangan yang sudah kami jelaskan bahwasanya fi'il itu bisa disandingkan dengan waktu. Coba kita sandingkan dengan waktu. Misalnya kita ambil kata nasoro. Nasoro itu artinya adalah menolong. Telah menolong, bagus. Kemudian sedang menolong, bagus juga. Kemudian akan menolong, juga bagus. Nah, artinya dari segi artinya saja sudah kelihatan bahwasanya fi'il itu, kalimat fi'il bisa disandingkan dengan waktu. Nah, kemudian fi'il itu secara garis besar itu ada tiga. Yang pertama adalah fi'il madhi. Contohnya adalah nasoro. Dia telah menolong. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Contohnya adalah yang suruh. Dia sedang atau akan menolong. Yang ketiga adalah fi'il amr. Contohnya adalah unsur, tolonglah. Jadi tidak ada fi'il yang tidak disertai dengan waktu. Setiap fi'il pasti ada waktunya. Yang ketiga adalah kalimat huruf.
Al-harfu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha walam tuqtaran bizamanin wad'an. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti pada selain dirinya dan tidak disertai dengan waktu tertentu. Nah, contoh daripada huruf misalnya adalah fi, maknanya adalah di, kemudian hal maknanya adalah apakah, lam maknanya adalah tidak atau bukan. Nah, kita contohkan, kita ambil contoh pada kalimat fi. Fi itu maknanya adalah di. Di, kita tidak akan tahu maknanya apa kalau dia berdiri sendiri. Tetapi ketika dia digandengkan dengan kalimat yang lain, misalnya fidari, nah dia bisa kita pahami maknanya di dalam rumah. Tapi ketika fi saja, di saja, kita tidak bisa mengetahui apa maknanya. Tapi ketika disandingkan dengan kalimat yang lain, baru bisa diketahui makna. Sama seperti kalimat isim, kalimat huruf tidak disertai dengan waktu, artinya tidak bisa disandingkan dengan waktu. Coba kita ambil contoh, misalnya pada kalimat fi telah, fi sedang, fi akan. Tidak cocok kan? Artinya kalimat huruf sama seperti kalimat isim itu tidak bisa disandingkan dengan waktu, artinya tidak disertai dengan waktu. Yang perlu diingat adalah isim itu artinya adalah kata benda, kemudian fiil itu artinya adalah kata kerja, dan huruf itu artinya adalah kata penghubung atau kata hubung. Misalnya kita ambil dalam kalimat Hindun tadhabu ila suqi, maknanya adalah Hindun pergi ke pasar. Hindun di situ menempati sebagai isim, kemudian tadhabu itu menempati sebagai fiil, kata kerja. Kemudian ila itu menempati huruf, maknanya adalah ke. Kemudian as-suqi itu maknanya adalah pasar, menempati sebagai isim. Coba kalau misalnya ilah atau ke-nya kita hilangkan menjadi Hindun pergi pasar, menjadi tidak jelas kan?